Selamat malam, sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Kali ini, Maman akan menceritakan sebuah kisah seorang pria yang meninggalkan pacarnya di pinggir jalan nan sepi karena pertengkaran yang terjadi. Namun malam itu, hal buruk menimpa pria itu, dan jangan sampai kalian mengalami hal yang sama. Semoga dari cerita ini dapat kita petik sebuah pelajaran. Kisah ini berjudul asli Penumpang Horor dari akun Twitter Horor Psikologis. Sebelum masuk ke ceritanya, tak bosan-bosan Maman selalu mengingatkan agar saat kalian mendengarkan cerita ini, gunakanlah headset agar makhluk-makhluk di luar rumahmu tidak datang menemani. Romi dan Yuli, dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, memutuskan untuk menghabiskan malam minggu mereka dengan menonton film di bioskop. Bioskop yang terletak di pusat kota itu selalu ramai di akhir pekan, apalagi dengan film terbaru yang sedang tayang. Mereka berdua sudah memesan tiket secara online, memastikan mereka mendapat tempat duduk yang nyaman untuk menikmati film bersama. Romi menjemput Yuli di rumahnya dengan sepeda motor kesayangannya. Yuli yang sudah siap dengan pakaian kasual dan riasan tipis menyambut Romi dengan senyuman manis. Mereka berdua naik motor. Yuli memeluk erat Romi dari belakang, menikmati angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka. Sesampainya di bioskop, mereka segera menuju ke counter makanan untuk membeli popcorn dan minuman. Aroma popcorn yang baru matang menguar di udara, membuat perut mereka keroncongan. Mereka memilih popcorn ukuran besar dan 2 gelas minuman soda, lalu bergegas masuk ke dalam studio. Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis yang mengharukan. Romi dan Yuli larut dalam cerita, tertawa dan menangis bersama. Mereka saling menggenggam tangan, sesekali berbisik mesra. Namun, suasana berubah drastis saat film selesai dan mereka mulai keluar dari gedung bioskop. Udara malam di jalanan yang dingin menusuk kulit, namun tidak sedingin hati Yuli yang terbakar amarah. Entah apa pemicunya, setelah obrolan terakhir di jalan depan pintu keluar parkiran bioskop, terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Pertengkaran hebat meletus di antara mereka. Di antara keheningan malam itu dan suara deru knalpot motor Romi, kata-kata kasar dan tuduhan saling terlontar, melukai perasaan masing-masing. "Aku nggak tahan lagi sama sikapmu, Romi. Turunkan aku sekarang juga," teriak Yuli dengan suara bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Romi yang juga terbawa emosi menghentikan motornya dengan kasar di pinggir jalan. "Terserah, turun sana kalau mau," balasnya dengan nada tinggi. Yuli turun dari motor dengan tergesa-gesa, lalu berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang. Romi yang masih dikuasai amarah langsung tancap gas meninggalkan Yuli sendirian di tengah jalanan yang sepi. Romi yang terbawa emosi langsung melajukan motornya dengan kencang, meninggalkan Yuli yang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Suara isak tangis Yuli perlahan menghilang di kejauhan, tergantikan oleh deru mesin motor Romi yang semakin menjauh. Namun, beberapa menit kemudian, amarah Romi mulai berneda. Ia mulai menyesali tindakan yang gegabah itu. Ia tidak seharusnya meninggalkan Yuli sendirian di tengah malam, apalagi di tempat yang sepi dan gelap. Romi menghentikan motornya di pinggir jalan. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia menoleh ke belakang, berharap Yuli masih ada di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah jalanan yang kosong dan gelap gulita. "Yuli, maafkan aku," gumam Romi lirih. Penyesalan terpencar jelas di wajahnya. Romi memutar balik motornya, memutuskan untuk kembali menjemput Yuli. Ia melaju dengan perasaan cemas, berharap Yuli baik-baik saja. Namun, ketika ia sampai di tempat ia menurunkan Yuli,
Ia baru menyadari bahwa tempat itu sangat dekat dengan sebuah makam tua yang terkenal angker. Bulu kuduk Romi merinding. Ia merasa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat sekeliling, mencari sosok Yuli di antara bayang-bayang pepohonan yang menjulang tinggi. "Yuli, kamu di mana?" panggil Romi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang mencekam yang menyambutnya. Romi memberanikan diri melangkah mendekati gerbang makam. Jantungnya berdebar kencang, rasa takut dan khawatir bercampur aduk di dalam dirinya. Ia menyinari area sekitar dengan lampu motornya, berharap menemukan Yuli di sana. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok perempuan yang berdiri di samping gerbang makam. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli. Rambutnya terurai panjang diterpa angin malam. "Yuli!" seru Romi lega. Ia bergegas menghampiri sosok itu. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat wajahnya. Wajah itu pucat basi, matanya kosong tanpa ekspresi, dan bibirnya membiru. Sosok itu bukanlah Yuli yang ia kenal. Romi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. "Yuli, ini aku, Romi," ucap Romi dengan suara bergetar, berharap sosok itu adalah Yuli yang sedang berpura-pura. Namun, sosok itu tetap saja diam, tidak bergerak sedikit pun. Romi memberanikan diri untuk mendekatinya lagi, kali ini dengan langkah pelan dan hati-hati. Saat ia sudah berada beberapa meter dari sosok itu, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang pucat basi kini terlihat mengerikan, dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar. Romi menjerit ketakutan dan berlari kembali ke motornya. Ia segera menyalakan mesin motor dan memacu gasnya sekencang mungkin, meninggalkan sosok mengerikan itu di belakangnya. Romi melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat mencengkeramnya. Namun, semakin ia melaju, semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin malam yang seharusnya menyegarkan, kini terasa seperti hembusan napas dari alam lain. Jantungnya berdebar kencang, ia tidak berani menoreh ke belakang, takut melihat sosok mengerikan itu mengejarnya. Namun, ia merasakan ada yang aneh. Motornya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada yang membonceng di belakangnya. Romi memberanikan diri untuk melirik ke kaca spion. Ia melihat sosok perempuan duduk di boncengannya. Perempuan itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli. Namun, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjangnya. Romi melirik sekali lagi ke kaca spionnya. Sosok perempuan yang ia boncengkan masih duduk diam. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tubuh perempuan itu tampak kaku dan tidak bergerak, seolah-olah ia hanya sebuah boneka yang tidak bernyawa. Romi mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Ia mencoba mengajak perempuan itu berbicara, namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba Romi merasakan sentuhan angin dingin di pinggangnya. Ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangan perempuan itu yang tadinya terkulai lemas, kini melingkar erat di pinggangnya. Tangan itu terasa dingin dan kaku, seperti tangan mayat. Romi mencoba melepaskan tangan itu, namun cengkeramannya terlalu kuat. Ia semakin panik, namun ia tidak bisa berhenti. Ia terus melaju, berharap bisa segera sampai di rumah Yuli dan melepaskan diri dari teror ini. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Bisikan-bisikan lirih, tawa mengerikan, dan jeritan kesakitan bercampur aduk, membuat kepalanya terasa mau pecah.
Ia merasa seolah-olah sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Romi melirik lagi ke kaca spion. Wajah perempuan itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat basi, matanya melotot dengan tatapan kosong, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghitam. Romi menjerit ketakutan, namun suaranya tenggelam dalam deru mesin motornya. Ia berusaha mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di rumah Yuli dan melepaskan diri dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Namun, semakin ia memacu motornya, semakin kuat cengkeraman tangan perempuan itu di pinggangnya. Romi merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya sedang dihisap oleh makhluk itu. Tiba-tiba, motor Romi oleng, ia kehilangan kendali dan motornya terjatuh. Romi terpental ke aspal, tubuhnya terasa sakit dan lecet. Ia berusaha bangkit, namun kepalanya terasa pusing dan pandangannya kabur. Ketika ia akhirnya bisa berdiri, ia melihat motornya tergeletak di pinggir jalan, rusak parah, namun sosok perempuan yang tadi memboncengnya sudah tidak ada. Romi terengah-engah ketakutan dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, ia tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Romi meninggalkan motornya dan berjalan menuju rumah Yuli yang hanya beberapa meter dari tempat ia terjatuh. Ia berharap bisa menemukan Yuli di sana dan meminta bantuan. Namun, ketika ia sampai di depan gang masuk desa, ia melihat Yuli sudah berdiri di teras rumah, sedang berbincang dengan Alex, saudara sepupu Yuli. Romi tertegun, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Yuli," panggil Romi dengan suara lemah. Yuli dan Alex menoleh ke arah Romi. Alex tampak terkejut, sementara Yuli hanya menatap Romi dengan tatapan kosong. "Romi, kamu kenapa?" tanya Yuli dengan nada khawatir. Romi berjalan mendekati mereka. Tubuhnya masih gemetar. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami, mulai dari sosok misterius di makam hingga penampakan di boncengan motornya. Yuli dan Alex mendengarkan cerita Romi dengan seksama. Alex tampak tidak percaya. Namun Yuli hanya diam, wajahnya semakin pucat. Setelah Romi selesai berbicara, Yuli akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa setelah Romi menurunkan di pinggir jalan, ia merasa takut dan sendirian. Ia mencoba menghubungi Romi, namun tidak diangkat. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi Alex, satu-satunya orang yang bisa ia hubungi saat itu. Alex menjemput Yuli dan mengantarnya pulang. Mereka tiba di rumah beberapa menit sebelum Romi datang. Romi merasa lega sekaligus malu. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Yuli sendirian di malam hari. Ia meminta maaf kepada Yuli dan Alex. Lalu ditemani Alex, dia mengambil sepeda motornya yang rusak dan dititipkan di rumah Yuli. Lalu pulang ke rumahnya diantar Alex dengan perasaan yang masih campur aduk. Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Romi. Ia belajar untuk tidak mudah terpancing emosi dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Ia juga belajar untuk menghargai perasaan orang lain, terutama orang yang ia cintai. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, Romi bersyukur karena Yuli selamat dan tidak terjadi hal buruk kepadanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik di masa mendatang.